Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kami dapat membuat video ini. Salam dan salawat juga kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya. Saya Muhammad Agung Tirtayasa G. Tan Rasulah, Sarjana Ekonomi, Magister Ilmu Komunikasi, salah satu dosen di program studi Ilmu Hubungan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Cokro Aminoto, Makassar. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai PDD UKT PT pada bidang pengajaran Serdos 2025. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban bagi kami dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Political Public Relation atau Humas Politik. Ini merupakan mata kuliah wajib dan terdiri dari 3 SKS. Political Public Relation merupakan salah satu mata kuliah favorit saya. Kenapa? Itu karena latar belakang pendidikan saya sebagai magister komunikasi dengan konsentrasi komunikasi politik. Selain itu, sebelum menjadi dosen, saya juga aktif sebagai praktisi di bidang humas dan komunikasi politik. Melalui jaringan yang saya miliki, saya dapat mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk berkunjung dan belajar ke instansi humas politik. Sebagai seorang dosen ilmu hubungan masyarakat, terutama yang mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan politik, lalu memberikan materi pengajaran atau edukasi kepada mahasiswa, tidak hanya berpedoman dengan teori-teori dan buku ajar, tetapi juga membutuhkan pengalaman di dunia politik dari dosen itu sendiri. Dan alhamdulillah, saya memiliki pengalaman yang cukup dan sangat relevan dengan mata kuliah yang saya ampu ini. Pada Prodi Humas Universitas Cokro Aminoto Makassar, perkuliahan dapat dilakukan baik secara online maupun offline. Pada proses pengajaran, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Nah, CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, memahami isu terkini dalam ekonomi, politik, sosial, ekologi, dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara umum. Yang ketiga, pengetahuan membangun opini publik dan pencitraan melalui berbagai media komunikasi. Yang keempat, kemampuan mengelola media, menulis siaran pers, dan program komunikasi kehumasan internal dan eksternal organisasi. Yang kelima, kemampuan berbicara di depan umum dan memahami dasar-dasar public speaking serta keterampilan bernegosiasi. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Political Public Relation, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi humas politik dan komunikasi politik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami peran humas dalam bidang politik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelaborasi peran dan fungsi media dalam kepentingan politik. 4. Mahasiswa mampu memanfaatkan new media dalam membangun citra melalui komunikasi politik. Dan kelima, mahasiswa memiliki pemahaman aktivitas humas politik secara langsung. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan pandangan politik dan kritis terhadap isu-isu politik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diberikan pemahaman terkait apa saja aktivitas humas di bidang politik. Pada pertemuan pertama, diawali dengan penjelasan terkait definisi humas politik. Selanjutnya, mata kuliah ini memberikan pemahaman terkait instansi humas apa saja yang ada dalam politik, serta peran dan strategi humas dalam membangun citra dengan menggunakan berbagai media komunikasi.
Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan mempelajari tentang komunikasi politik dan dramaturgi, serta melakukan kunjungan langsung ke instansi humas politik. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk ke aspek assessment. Asesmen sendiri merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Dalam aspek asesmen, ada 4 indikator penilaian yang diukur. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 30%, tugas dan keaktifan dalam diskusi dengan bobot 20%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Demikian pemaparan saya, dan selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan izinnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Tak lupa kita panjatkan juga salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-3 dan pada mata kuliah Political Public Relation. Nah, pada mata kuliah kali ini tentu menjadi sebuah harapan saya bahwa subcapaian pembelajaran mata kuliah yang kita inginkan dari pertemuan ini, yang pertama itu adalah mahasiswa memahami instansi apa saja dalam politik yang membutuhkan peran humas. Selain itu, yang kedua adalah mahasiswa itu dapat memahami apa saja aktivitas humas yang ada di dalam politik. Oke, namun terlebih dahulu, seperti pertemuan-pertemuan kita terdahulu, yaitu setiap kita masuk, saya coba untuk menanyakan di antara kalian yang masih mengingat pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang politik apa, atau humas apa, atau mungkin tentang sejarah humas politik yang ada di Indonesia ataupun dalam sejarah internasional. Mungkin ada teman-teman yang bisa menceritakan saya kira-kira bagaimana sih sejarah humas politik yang pernah Anda pahami. Silakan, ada yang ingin angkat tangan? Oke, Hikmah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, kalau kita berbicara tentang sejarah humas politik itu dimulai pada tahun 60-an sebelum tahun Masehi. Jadi, pada waktu itu ada seseorang yang bernama Marcus Tullius Cicero. Beliau ini bukan orang Roma, tapi ia berani maju sebagai seorang pemimpin. Kemudian, si Marcus Cicero ini memiliki saudara laki-laki bernama Quintus Tullius Cicero. Nah, beliau inilah yang membantu si Marcus ini maju sebagai pemimpin. Ia membuat pamflet-pamflet yang dimana isinya itu tentang kemampuan si Marcus ini. Nah, dari itulah sehingga branding atau citranya si Marcus kemudian menjadikan ia sebagai pemimpin di Roma walaupun ia bukan orang Roma. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi memang kalau kita berbicara tentang sejarah dari humas itu ada sebuah kisah di masa Roma, ya, di kerajaan Roma di 60-an, tahun 60-an sebelum Masehi. Pada waktu itu memang ada seorang yang ingin maju sebagai pemimpin di Roma. Tapi dia bukan asli Roma. Keunggulannya dia adalah dia punya sepupu, dia punya keluarga. Keluarganya itu memiliki kemampuan menulis yang baik. Dari hasil tulisannya itulah yang dia bangunkan citra untuk keluarganya itu, sepupunya itu. Sehingga alhasil, karena dia mampu membangun citra sebagai seorang yang mampu merangkul orang lain, maka dia terpilih menjadi pemimpin di Roma pada waktu itu. Nah, itu adalah salah satu cikal bakal daripada ilmu-ilmu citra yang akhirnya menginspirasi banyak orang. Yang terpenting adalah bagaimana kemampuan kita membangun citra, karena dari citra itu ibarat sebuah rumah, ya, ibarat sebuah rumah
atau universitas atau kampus atau instansi yang memiliki humas di dalamnya itu ibarat sebuah rumah yang dimana pencahayaannya itu terdiri dari listrik yang memiliki lampu, alat penerangannya. Kalau sebuah instansi tidak memiliki humas atau sebuah bagian yang mengelola citra, maka itu ibarat rumah yang di dalamnya pencahayaannya hanya berupa lilin. Ya, jadi ketika bagus sekali kalau misalkan ada instansi ataupun sebuah organisasi memiliki yang namanya humas di dalamnya. Itu akan membuat tempat itu menjadi terang benderang karena energi citra yang ada di dalam situ itu keluar. Baik teman-teman yang saya banggakan, ini seperti yang kita ketahui bahwa humas politik itu adalah segala praktik untuk membangun citra dalam urusan politik. Ya, kalau kita berbicara tentang humas politik, ini tentu tidak lepas dari urusan politik. Ya, apa yang urusan politik itu? Ya, bisa saja pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan calon anggota DPR. Di sini siapa saja yang kira-kira sudah pernah menyalurkan suaranya di pemilihan kepala daerah? Berapa orang? Silakan angkat tangan yang sudah. Oke. Untuk menentukan pilihan, maka kita akan mencari referensi. Referensi itu didapatkan dari mana? Bisa saja dari Google, bisa saja dari media sosial, bisa saja dari pemberitaan. Siapa yang bikin pemberitaan? Siapa yang bikin pemberitaannya politisi? Siapa yang bikin kontennya politisi? Tentu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dari ilmu humas. Siapa itu? Ya, bisa saja disebut dengan public relation officer, atau di dalam politik disebut juga biasa dengan tim media. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau di dalam politik atau individu itu ada yang namanya orang yang bertugas sebagai humas. Sekarang kalau di instansi politik, apakah ada humas di instansi politik? Jawabannya ada. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini, instansi humas politik adalah lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola hubungan masyarakat dan komunikasi terkait dengan isu-isu politik. Apa saja itu? Ya, seperti kita ketahui, ya, kalau berbicara tentang humas pemerintah Kota Makassar, humas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, humas KPU pun punya yang namanya PPK di bawahnya, ya. Ada juga Bawaslu juga punya humas. Masih ingat pekan lalu waktu kita ke Bawaslu? Di Bawaslu itu kan ada divisi yang namanya hubungan masyarakat. Apa tugasnya? Membangun citranya Bawaslu. Ya. Dari citra itu yang dibangun, kemudian itu akan membangun trust atau kepercayaan masyarakat. Dari trust itulah, dari kepercayaan itulah yang membuat masyarakat akhirnya mempercayakan bahwa ketika saya menyalurkan suara saya, ada orang-orang atau lembaga yang menjamin bahwa suara saya itu aman, tidak dicuri dan lain sebagainya. Begitupun juga di dalam KPU. KPU kan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Di dalamnya itulah adalah ada yang namanya divisi bagian humas. Apa tugasnya? Tentu saja membangun citranya KPU, memberikan informasi-informasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu dan lain sebagainya. Nah, kalau di pemerintah Kota Makassar misalkan, tentu saja ada yang namanya bagian humas pemerintah Kota Makassar, ya, bagian protokol dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Apa tugasnya? Kalau humas yang ada di pemerintah, tugasnya tidak lain adalah membangun citranya pemerintah. Makanya biasa di bagian humas itu ada fotografer. Apa tugasnya itu fotografer? Tentu dia pergi foto, dia pergi melakukan proses dokumentasi terkait dengan kegiatan dari pimpinannya. Siapa pimpinannya di pemerintah Kota Makassar? Wali kota, wakil wali kota, sekda, asisten dan lain sebagainya. Nah, kalau di provinsi siapa? Kalau di provinsi adalah gubernur, ya. Jadi kalau kita berbicara instansi di dalam politik, maka jawabannya adalah humas dalam Kementerian Dalam Negeri, ya, seperti tadi yang saya sebut. Kemudian ada juga Kementerian Luar Negeri. Kalau Kementerian Luar Negeri, humasnya, tugasnya apa? Membangun hubungan dengan Kementerian Luar Negeri dari negara lain, membangun hubungan komunikasi dengan stakeholder. Selain itu, ada KPU, ya. Terakhir saya melakukan penelitian di Kabupaten Maros terkait bagaimana upaya Kabupaten Maros itu, KPU Maros itu melalui kecamatannya, PPK di kecamatannya, itu membuat atau melakukan sosialisasi untuk
mengajak masyarakat agar tidak golput. Kenapa? Karena pilkada barusan di Maros itu adalah pilkada yang lawannya itu cuma satu, di mana satu kandidat melawan kota kosong, sehingga memungkinkan orang-orang itu cenderung berpikir bahwa jangan misalnya pergi memilih deh, karena jelas siapa yang terpilih. Jangan begitu. Maka tugasnya dari KPU itu salah satunya adalah mensosialisasikan bahwa jangan di golput, berikan hak suara tak dengan baik. Nah, penelitian saya juga itu di situ yang kita temukan bahwa dalam proses sosialisasi itu membutuhkan yang namanya proses informasi yang berulang. Kadang manusia itu harus kita kasih tahu berulang kali supaya dia paham. Karena ada juga orang meskipun kita aja satu kali komunikasi belum tentu dia paham, apalagi masyarakat. Maka dalam strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU atau PPK adalah melakukan sosialisasi secara terus-menerus atau berulang-ulang. Oke, selain itu ada yang disebut dengan humas partai politik. Barangkali di antara kita ada bagian daripada partai politik? Ada? Ahmad mungkin? Humas di partai politik, misalkan di Partai Gerindra, Partai Golkar, itu tentu memiliki yang namanya humas. Apa tujuannya? Membangun citra daripada kepartaian itu. Nah, misalkan di antara kalian nanti salah satunya akan nanti menjadi seorang politisi, maka salah satu syaratnya adalah memiliki partai atau bergabung di partai. Karena untuk maju menjadi legislatif, tentu sebaiknya kita memiliki partai, ya. Dan bersyukurlah bagi anak-anak humas jika ternyata Anda telah mempelajari ilmu-ilmu hubungan masyarakat, kemudian nanti terjun di dunia politik. Maka kita sudah tahu bagaimana cara membangun citra, kita sudah tahu bagaimana cara membangun konten, kita sudah tahu bagaimana caranya bikin video, menulis, dan lain sebagainya. Itu keunggulan kita. Kalau kita misalkan tidak maju sebagai seorang politisi, mungkin saja kita menjadi salah satu humasnya daripada seorang politisi itu. Oke teman-teman, dalam humas politik itu ada berbagai macam aktivitas ya yang dilakukan oleh seorang public relation politik. Salah satunya itu adalah melakukan manajemen media. Jadi ilmu manajemen di dalam perspektif kehumasan itu adalah ilmu yang sangat penting. Jadi seseorang yang masuk atau mempraktekkan ilmu humas itu harus paham tentang manajemen. Manajemen media itu seperti apa? Manajemen media merupakan kegiatan-kegiatan yang sengaja dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan media. Dalam konteks ini, seorang humas politik memaksimalkan akses serta meningkatkan pemberitaan politisi di media tanpa mengeluarkan biaya. Maksudnya adalah, manajemen media ini adalah kemampuan seorang humas untuk mengatur, saya mau naikkan pemberitaan di media apa, saya mau naikkan di Fajar, di radio, atau di media sosial, tetapi dengan skema murah atau bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Kalau kita tidak mampu manage sesuatu, maka yakinlah kita akan kehabisan anggaran. Maka disinilah dibutuhkan yang namanya kemampuan kita dalam manajemen media. Selain itu, humas politik juga melakukan tinjauan mengenai pengelolaan citra manajemen, image management. Di satu sisi, pengelolaan citra ditujukan untuk citra pribadi politisi atau individu. Citra ini harus dibentuk dan disesuaikan dengan tujuan organisasi. Di sisi lain, pengelolaan juga dilakukan pada citra organisasi politik. Seorang humas itu harus tahu bagaimana caranya membangun citra. Bukan hanya citra terkait dengan kandidat atau politisi itu, tetapi juga bagaimana citra yang dimiliki oleh partai di mana politisi itu bernaung. Selain itu, humas politik seharusnya mengembangkan komunikasi internal organisasi. Kan kalau biasa kita berpandangan bahwa humas itu hanya bagaimana berhubungan dengan orang luar. Tetapi di dalam politik, humas juga itu harus sangat-sangat berhubungan dengan orang-orang internal. Kenapa demikian? Misalkan contoh, tim pemenangan A1, A2, A3 atau lapis bawah. Ini orang-orang di bawah, di dalam tim pemenangan, dia tidak tahu tentang energi atau kelebihan-kelebihan daripada orang yang didukung. Maka bagaimana dia bisa menjadi orang yang memasarkan kandidat itu? Maka ketika di dalam struktur pemenangan, orang-orang yang ada di bagian humas itu harus juga menginformasikan kepada tim, ini loh kelebihannya si Trisno, ini loh kelebihannya si Ahmad, supaya orang-orang di bawah juga itu meneruskan melanjutkan informasi itu. Jadi bukan hanya sekedar berbicara tentang
Humas politik itu adalah humas yang berhubungan dengan orang-orang di luar daripada tim itu, tapi dia lebih ke dalam juga. Jadi ada keseimbangan di dalamnya. Selain itu, aktivitas humas politik itu adalah seperti dengan kegiatan manajemen informasi. Nah, di era informasi ini dibutuhkan pengelolaan pesan sehingga publik memperoleh informasi yang tepat. Nah, seperti apa? Seorang humas itu penting untuk memiliki kemampuan untuk mengelola informasi. Mengelola informasi itu seperti apa? Melakukan atau membuat konten. Kalau hanya bikin ke semacam konten ece-ece buat apa? Itu enggak berdampak. Tapi kalau kita tahu menulis, bagaimana membuat sebuah karya tulis yang tepat, bagaimana membuat sebuah karya tulis yang membuat orang langsung terpukau dengan tulisan kita, atau membuat orang terpanah karena mendengar, melihat daripada konten kita, membuat konten-konten yang mempengaruhi teater of mind-nya orang, maka itu akan sangat bagus. Jadi seorang humas bukan hanya sekedar bikin karya tulis, konten dan lain sebagainya, tapi juga memahami soul-nya daripada konten yang kita bikin. Oke teman-teman yang saya banggakan, itu tadi beberapa pemaparan terkait dengan aktivitas humas politik. Sekarang giliran saya bertanya untuk kalian, ya. Oke, menurut kalian apa sih perbedaan antara humas politik dengan humas secara umum? Boleh, silakan. Oke, Ahmad, silakan ya. Kalau humas politik meliputi seluruh aktivitas-aktivitas humas yang dilakukan oleh organisasi dan individu untuk tujuan politik. Oke, mantap sekali. Jadi perbedaannya tentu saja adalah pada kerja-kerja politik ya. Kalau di humas politik tentu orientasinya adalah kerja-kerja di politik. Kalau di humas secara umum bisa saja mungkin citra perusahaan ya, atau mungkin nama baik perusahaan dan lain sebagainya. Oke, ada lagi mungkin yang bisa menyampaikan. Oke, silakan Dek Amalia. Jadi menurut saya, humas politik tidak hanya berpusat pada aspek komunikasi saja, namun juga membutuhkan aksi atau tindakan, Pak. Jadi seorang aktor politik yang lihai bermain citra tidak akan memperoleh dukungan publik dalam periode waktu yang panjang apabila representasi yang tidak berbanding lurus dengan realitasnya yang terbentuk. Gitu, Pak. Bagus sekali. Jadi gini, kalau kita orang humas, kemudian kita mau mencitrakan seseorang, misalkan Ahmad ya, kita mencitrakan Ahmad sebagai seorang politisi yang suka menabung misalkan. Tetapi dalam proses kenyataannya, ataupun dalam kenyataannya dia tidak seperti itu. Maka itu harus berhati-hati. Beda kalau misalkan di humas produk ya, humas perusahaan, itu kalau kita mau mencitrakan sesuatu, itu bisa saja tidak sesuai dengan isinya. Misalkan contoh sebuah produk kemasan makanan, mungkin kita bisa menggambarkan bahwa brandingnya ini enak, ini, tapi belum tentu isinya sama seperti itu. Tetapi di politik hati-hati. Kalau apa yang kita citrakan kepada seseorang tapi tidak sesuai pada kenyataannya, maka ketika diketahui oleh orang banyak bahwa apa yang Anda citrakan itu tidak sesuai kenyataan, maka itu akan menjadi kelemahan bagi orang itu sendiri. Oke? Itu adalah beberapa hal yang menjadi ciri-ciri atau perbedaan humas politik dengan humas secara umum. Nah, selanjutnya saya juga mau nih, kalau ada teman-teman mahasiswa yang bertanya di ujung pertemuan kita, karena waktu kita tidak banyak, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Samsudi, silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudi. Biasa kita melihat di media sosial seperti Facebook, tiba-tiba bermunculan nama-nama aneh yang mengkampanyekan atau menyerang politisi dan kebijakan negara. Apakah itu yang dilakukan oleh para buzzer? Oke, bagus sekali pertanyaan. Ya, dan di dalam politik itu, buzzer itu memiliki peranan penting untuk membangun propaganda. Jadi misalkan contoh ya, kalau kita di Facebook ada tulisannya, aku sayang selalu dia, kan gitu. Ini kita nggak tahu, ini Facebook tidak mungkin orang ya, gitu kan. Jadi itu adalah Facebook anonim.
Nah, bisa saja dia melakukan propaganda-propaganda atau dia mungkin mengkampanyekan kelebihan daripada sesuatu. Itu banyak gitu. Bahkan banyak jasa-jasa dari tim buzzer itu bermunculan saat ini. Misalkan contoh mau membangun citra atau membangun opini secara massal, dia bisa lakukan. Misalkan ada sebuah tim ya, misalkan nanti kalian juga bisa bikin sebuah usaha menjadi konsultan buzzer, bisa saja gitu kan. Anda cukup beranggotakan 4-5 orang, setiap orang itu punya 20 akun Facebook, Anda melakukanlah pencitraan melalui itu. Siapa yang ingin dicitrakan atau siapa yang ingin dijatuhkan, itu peran daripada buzzer. Nah sekarang di dalam politik, negatif campaign, ya, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah black campaign. Oke, saya pikir itu untuk pertemuan kita di hari ini. Dan seperti biasa untuk teman-teman, saya mau beri tugas, ya. Tugasnya itu dikumpul pekan depan. Oke, setuju? Oke, tugasnya itu sebutkan apa saja fungsi-fungsi humas politik, sertai dengan contoh, dan tentu saja ditulis tangan. Oke? Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.